صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إنا بقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة, yang artinya dan ingatlah kamu ketika mengata Musa bagi kaumnya Bani Israel bahwasanya Allah menyuruh akan kamu bahwa kamu menyembelih akan sapi. Ruya an Ibn Abbas wa sa'iril mufassirin anna rajulan faqiran fi Bani Israel qatala ibna akhihi aw akhahu aw ibna ammihi likay yarisahu thumma ramahu fi majma'i at-tariq thumma shaka dhalika ila Musa alayhi salam fajtahada Musa fi ta'arruq al-qatil falamma lam yadhhar qalu lahu sallana rabbaka hatta yubayyinahu فسأله فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتعجبوا من ذلك. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan sekalian mufassirin bahwasanya seorang laki-laki yang fakir pada Bani Israel ia membunuh akan anak saudaranya, membunuh amanakannya. Sakrawi ada yang mengatakan saudaranya yang dibunuhnya, ada yang mengatakan lagi anak marinanya, jadi sepupu. Jadi dibunuhnya supaya ia mewaris karena dibunuh itu. Kemudian sudah dibunuhnya itu lalu dilatarkannya di tengah jalanan. Kemudian laki-laki ini mengadukan
akan yang demikian itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Baparagah bujur net satupun atau kamanakan tadi nang dibunuh orang. Lalu Nabi Musa mencari kepada orang yang membunuh siapa. Padahal ini yang melapor, ini aja yang membunuh. Nah. Lalu bagaimana Nabi Musa mencari orang yang membunuh? Kada kawajo. Kemana mencari? Dan wah ini dah. Ini cepat aja benarnya pula ada orang membunuh itu. Ulang pindah melapor itu pindah. Kaldernya pindah lain dia sudah bisa. Iya, jangan melapor itu kekarapan kalah. Nah, maka tatkala tidak nampak, kada kawan Nabi Musa berhimmat mencari siapa yang membunuhnya, kada tahu. Lalu mereka itu Bani Israel berkata bagi Nabi Musa, mohonkanlah untuk kami ini akan Tuhanmu, sehingga Tuhan menerangkan akan dia minta aja nama Tuhan. Jadi Tuhan menghabarkan siapa yang membunuhnya supaya terang. Artinya, kamu mencari itu, biasanya takut dengan Tuhan. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memohon siapa nama membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa takunan lain jawaban pinanya zahirnya ujar Tuhan ini wahyu kepada Nabi Musa bahwasanya Allah memerintahkan akan kamu bahwa kamu menyembelih akan sapi. Jawabnya telah bertakun siapa yang membunuh jatuh sembelih sapi pada akan minta jatah. Maka mereka itu ajaib dari yang demikian itu. Sebingungnya orang bertakun siapa yang membunuh, sekalinya datang jawaban suruh sembelih sapi. Nah ini kemudian berhimmat ini minta paham, habiskan mencari sifat-sifat sapi itu macam apa sapinya, aja sembelih sapi aja. Lalu bertakun Nabi Musa macam apa sapinya. Pendeknya tuh menakuni apakah tuha, apakah yang bisa meluku, sudah macam apa kalernya, macam apa sapi-sapi umur-umurnya ditakutkan berhimmat banget. Lalu yang diperhatikan Tuhan karena di ayat yang dibalakan itu sapi yang angung, kada tuha, kada anung yang sedangan, kalernya kuning hebat. Kada bisa begawi pulang sapinya, belum pernah meluku dan sebagainya menjurus perumahan, kada bisa. Nah lalu tahunya sudah itu benar. Kalau mengata ayyana tiba-tiba lam yajiduha bidzalikan nati illa inda insanin muayyanin wa lam yabi'ha illa bi'ab'ati samaniha fashtaroha fadabahuha. Maka tatkala tertentu sapi itu sifat-sifatnya itu diterangkan macam tadi, mereka tidak mendapat akan sapi itu dengan sifat itu kecuali kepada seorang manusia yang ditentukan. Ada ini seorang pemuda karena kisahnya di belakang yang bakti kepada ibunya. Dan dia tidak menjual akan sapi itu melainkan berganda-ganda harganya itu. Yaitu kena setimbang kulitnya itu penuh, kulitnya itu disusun nawan tahun di amas tibak sekulitnya itu banyak dikuyap, susun paun itu harganya sapi itu. Tapi mereka dapat membelinya, lalu disembelih sapi itu. Sudah sembelih. Wa amara Musa ayyaqudu udwan minha fayadribu bihi al-qatil fata'alu fasara maqtul hayyan wa ayyana lahum qatilahu. Lalu menyuruh akan mereka itu oleh Nabi Musa bahwa mereka mengambil satu anggota daripada sapi itu. Ada kena buntutnya, ada mengatakan lidahnya, lalu dipukulkan dengan anggotanya itu, kayak yang terbunuh tadi, maka yang terbunuh itu hidup. Hidup, lima dipukulkan umpamanya ilatnya, lalu yang mati itu mencuat bangun situ sini, lalu ia menghabarkan yang membunuhnya, si fulan yang membunuh aku. Terang. Lalu sambungan ayat tadi. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka itu menjawab Nabi Musa tatkala diperintahkan tadi menyembelih sapi, ujarnya berkata, apakah engkau menjadikan akan kami ulu-ulu? Ikam ulu-ulu kah kami ya Musa? Orang bertakun minta nyatakan yang membunuh, tahu-tahu disuruh menyembelih sapi. Ulu-ulu kah kami? Memang kami Musa ikam? Ujar Bani Israel. Ujar Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Ujar Nabi Musa, aku berlindung dengan Allah bahwa adalah aku daripada orang yang jahil, artinya orang yang ulu-ulu dengan orang yang beriman. Bi'anna huza'a fi asna'i tablighi amrillahi ta'ala jahlun falamma alimu anna amra bihaqqun qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma. Ini karena ulu-ulu itu pada pertengahan menyampaikan perintah Allah Ta'ala itu bukan jahil. Jadi Musa ada, maka ketika mereka itu mengetahui bahwasanya perintah dengan menyembelih sapi itu memang benar, lalu mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Mohonkanlah karena kami ini akan Tuhan engkau, ia menjelaskan, menerangkan bagi kami apa itu sapi, berapa umurnya, apakah anu, apakah tuha sapinya. Ujar Tuhan apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun bayna dzalik fa'alu ma tu'maun. Ujar Nabi Musa bahwasanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya sapi itu ialah sapi yang tiada tuha umurnya dan tiada anum umurnya, pertengahan antara tuha dan anum. Jadi pertengahan awanum dan nazarik, pertengahan antara yang demikian itu anum dan Tuhan. Ujar Tuhan apa? Kamu perbuat apa yang kamu diperintahkan untuk menyembelihnya. Bertakun lagi pulang. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi kalau pertengahan itu dulu. Cuma lantaran berhimat itu sapi yang kayak apa pulang. Lalu berkata lagi Bani Israel, Nabi Musa, mohonkanlah karena kami akan Tuhanmu, ia menyatakan bagi kami apa warnanya, kelernya macam apa pulang sapinya. Nanti sapi bener aja, nggak ada Tuhan, ada anu, minta pulang macam apa kelernya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u fati'un launuha tasurrun nadirin. Ujar Nabi Musa bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, itu sapi kuning, bersih pulang warnanya, kuning warnanya. Tasurrun nadirin, menyukakan akan orang yang memandangnya, karena kebagusan sapi itu kuning benar, antar kuning emas nih, ganjil, keluar daripada sapi yang beradat macam sapi yang biasa nih, lain kuningnya menceronong. Orang melihat itu pasti senang pada sapi. Alih, kalau abang alih sudah teh. Lalu berkata lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Inna baqarata syabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Ujar Bani Israel lagi berucap pulang Nabi Musa, mohonkanlah karena kami ini akan Tuhanmu, ia menerangkan bagi kami apa itu sapi pulang, apakah sapi itu bekerja ataukah tidak bekerja, bahwasanya sapi itu kesamaran atas kami. Jadi macam apa memilihnya masih kada terang lagi ujarnya, dan bahwasanya kami insya Allah sungguhnya ada orang yang diberi petunjuk, bobot insya Allah. Ya kan kada insya Allah jam bisa kada pekolehan dan kada bisa kada kawa kesembalik. Cuma ini buat insya Allah kawan. Ujar Tuhan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusiru arda wa la tasqil harza musallamatun la syiyata fiha. Nah, ujar Nabi Musa pulang bahwasanya Allah Ta'ala berfirman lagi, sapi itu ialah sapi yang tidak bekerja, kada dihinakan untuk maluku bumi, kada, walaupun bisa maluku kada sapi itu, dan tidak menjurus perumahan pulang, menyiram perumahan, kada bisa dikerjakan sama sekali untuk menjurus perumahan itu. Musallamatun, diselamatkan pulang daripada tiap-tiap aib, kada ada aibnya, celaannya sapi itu kada ada. La syiyata fiha, tidak ada campuran pulang pada warnanya. Jadi kuning, bulus sama sekali hirang kada, putih kada, kelernya tetap kuning, menceronong kuningnya. Qalu ana jitta bil haqqi, berkata mereka itu Bani Israil, sekarang
engkau mendatangkan dengan yang sebenarnya, artinya terang, sudah hanya kada kesamaran lagi nawan kami. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka menyembelih akan sapi tadi, hampir-hampir mereka tidak dapat memperbuat, ada kawat karena kelarangan harganya, dan sapinya itu pun dapat kepada seorang pemuda yang sangat bakti kepada ibunya. Berapa harganya? Sepenuh kulitnya itu alas, disusun paun. Menurut riwayat di sini, siapa pemudanya ini? Yang mana bagus juga kita. Kalau kau menurut macam pemuda ini, nah, amalannya bisa rezeki mendadak. Nah, apa ini? Hebat pemuda ini. Ruya annahu kana fi bani Israil syaikhun salihun lahu ibnu bitlin wa lahu ijlatun fa'ata biha ila ghaidah wa qala Allahumma inni istawdatuka hadhihi ijlata libni hatta yakbura fa kanat min ahsani al-baqari wa ahmaniha falamma kabura ibnu kana barran li walidatihi fa kana yaqsimu al-layla aslatan yusalli thuluthan wa yanamu thuluthan wa yajlisu 'inda ra'si ummihi thuluthan falamma asbaha ihtataba ala dhahrihi fa yabi'u hatabat as-suqi thumma yatasaddaqu bi thuluthihi wa ya'kulu thuluthahu wa yu'ti walidatahu thuluthahu. Diriwayatkan bahwa di zaman Bani Israil itu ada orang Tuhan yang soleh, baginya anak halus, isi anak laki-laki yang halus, dan bagi orang Tuhan yang soleh tadi ada mempunyai anak sapi, halus yang sapi. Maka lalu sineng Tuhan yang soleh ini mandak anak sapi itu ke hutan, dia enak ke hutan. Kita di kampung dia bisa dilapas di hutan Padang. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, hai Tuhanku, bahwasanya aku minta simpankan akan engkau ini anak sapi untuk anakku sampai besar. Hanya nyerap penambahan, nah disimpan di padang, diangkat aja, dia berlapas di padang, cuma harus berserah nawan Tuhan, supaya anak sapi ini kena-kena dan untuk anak-anak halus tadi. Maka sapinya itu sebagus-bagus sapi dan selamat-lamatnya. Sapinya lamak, ujur halus tapi lamak benar dan bagus benar warnanya itu yang kuning tadi. Maka tatkala besar anak adalah si anak ini sangat berbakti bagi ibunya. Nah, abah meninggal, tinggal anak Umar. Ini sudah mulai Tuhan, tapi sangat berbakti kepada ibunya. Dan kehebatan si anak ini pula, ia membagi malam itu bagi 3. Ia bersembahyang sepertiga malam dan tidur sepertiga, dan duduk di higa umahnya, di sisi kepala umahnya itu sepertiga, berkhidmat kepada umah sepertiga. Jadi waktu malam itu duduk rupanya di umah sepertiga, dan jangan umah goreng gak duduk aja ini sepertiga malam. Berapa tamu jam kebuang-buangnya 12 mulai pukul 6 lah, sampai yang subuh pukul 6 juga 4 jam, jadi beribadat bersembahyang aja 4 jam, goreng 4 jam, dan menunggu umat 4 jam. Dan dibagi 3 macam itu. Maka tatkala waktu subuh ia mencari kayu di sahan di balakan, mencari ulang, bawa ke pasar, dijual kayu ke pasar. Kemudian perolehan umpamanya 3 rupiah mintonya, ini 3.000 umpamanya disedekahkan sepertiga, dimakan sepertiga, dan diberikan kepada ibunya sepertiga. Hebat kalau tak? Nah, perolehan habis kalau sehari tak habis. Perolehan 3.000 umpamanya 1.000 cegar dimakan, 1.000 disedekahkan, dan 1.000-nya dijulung ke rumah, diberikan kepada rumahnya. Macam ini hidupnya. Awas macam itu sudah. Kemudian sudah pinatu hajwa, nang uman itu hajwa kira-kira. Thumma amaratu ummuhu ayyaqudatika ijlah min al-ghabah. Falamma akhadha qalat lahu ummuhu innaka faqirun yashqu 'alaika al-ihtitab bin nahar wal qiyam bil lail. Tabi hadhihi al-baqarah.
Faqala bikam abi'uha qalat bi salasati dananir wa la tabi' bi ghairi masyarati. Kemudian umahnya menyuruh akan anaknya tadi untuk mengambil anak sapi itu di padang. Jangan umah ambil karena abaikan ada semalam meninggali itu anak sapi. Tentu dia tuh kalau sudah jadi saksi pulang enggak. Nah di padang ikan cari aja di padang kan. Kalau tapi ngalih mencarinya ke sini memberak aja, menyembelih nih memberak aja. Sapinya memberak seorang anak untuk ke padang, sapi itu mesti mendatangi. Nah jadi cuma ikan cari ke padang, ikan ambil sapi itu di padang. Maka lalunya ke padang, lalu sapi itu memang mendatangi, terus lalu diambilnya sapi itu. Kalau tapi mengalih, kan sapi utang jadinya lawas panah kalau teh. Nah, limbah diambil, lalu dibawa ke rumah. Lalu nang rumah berucap, ikan pakai pakir. Musyakat nawan di ikan mencari kayu waktu siang dan ikan beribadat di waktu malam. Jadi nakai ikan jual aja ini sapi. Kayak mungkin beli sapi kuning itu, tapi ini jual ikan sapi ini, ikan kasihan kalau mencari kayu malam beribadat. Nah jadi jual aja sapi ini. Maka lalu nang anak menjawab umah berapa mau ulun menjualnya? Harganya berapa? Oh jangan umah 3 pound, yang 3 pound jasa. Tapi ikan jangan menjual dulu kecuali bermusyawarat lawan dia. Banyak 3 di anda. Bukan orang menuruti 3 umpamanya, tapi bawa dulu mantap musyawarat pulang nawan aku jangan umat. Wantalaqa biha ila suq, faba'atsallahu malakan liyahtabira fata kayfa birruhu biwalidatih. Faqala malak lahu bikam tabi'u hadhihi baqarah. Faqala bi salasati dananir bi syarti ridha walidati. Faqala malaku laka sittatu dananir wa la tastajibu ummaka. فقال فتى لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذها إلا برضا أمي فردها إلى أمه وأخبرها بالثمن. Maka lalu anak membawa berjalan ke pasar sapi tadi suruh 2-3 pound, bawa ya ke pasar. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menguji si pemuda tadi bagaimana baktinya terhadap ibunya. Ini diuji oleh Tuhan. Suruh malaikat mendatangi. Maka lalu malaikat datang menyerupai seorang laki-laki. Ujar malaikat, berapa ikan mau menjual ini sapi? Ujar pemuda tadi, ulun nak menjual 3 pound. Tapi dengan syarat redo ulun. Menyaksian menurutinnya. Tapi kepada pulang non umat. Maka lalu ujar malaikat, sapi ini aku tukari untuk ikannya 6 dinar 6 pound, tapi ikan kada minta izin non mereka. Saya jangan minta izin non mereka, aku tukari ikan 6 pound. Nah, mas paling kalau pound Pak Bojo. Maka lalu ujar pemuda ini, jikalau engkau memberikan akan daku setimbang sapi ini emas, bisa aku tidak mengambilnya kecuali dengan redha ibuku. Kecuali keredoan umat dulu dituntut. Biar setimbang sapi ini tuh maunya berapa satu itu? Ya, kada menjual. Kalau kada dengan syarat redho umatku, setahu umatku dulu pulang. Lalu lalu boleh pulang bawa sapi tadi ke umatnya. Lalu dihabarakannya di tengah jalan tadi tawarang 6 dirham ujar orang itu jangan musyawarat nantian ulun kada mau mah. Maka lalu ujar Umar menjawab, irji tabiha bisittati dananir ala ridwanillah. Ujar Umar, kamu boleh jual kena 6 dirham. Sapi itu jual aja 6 tahun. Tapi dengan syarat pulang redha aku pulang. Ikan mati ini turun-turun 6 ini lah. Bawa pulang aku, bahabar pulang nama aku. 2 kali pulik pulang. Maka lalu pergi pulang si pemuda tadi ke pasar. Dan malaikat tadi datang pulang. Lalu ujar malaikat tadi kan sudah minta izinkan mereka. Ujar pemuda indah, innaha amaratni alla an usaha an sittati dananir ala an astajinaha. Ujar pemuda tadi, Umaulun menurut menjual aja nih.
ulun kada mengurangi daripada 6 dirham. Tapi syarat ulun pulang memberitahu nang umat. Itu pula. Ujar mereka, inni utikatna asyara dinaran ala Allah tastabinaha fa'abal fata. Ujar mereka, aku memberikan ikamnya 12 tahun. Asal jangan nikah minta izin naon umaikam. Nah, jadi 12 tahun dia juga sudah jual 12 tahun aku mengetahuinya 12 tahun asal ikan jangan minta izin naon umaikam. Jangan bapadah naon umaikam. Pemuda itu kada mau juga. Bulik pulang ke umah, bahabar pulang nang umah bahwasanya si orang nang menukaran anak menukarin 12 tahun tapi mah ya ujarnya jangan bapadah naon dia. Nah, nang umah tentunya merasa Umar siapa orangnya nang ini. Nah, lalu Umar berpanggalkan ujar nang Umar, innal ladzi ya'tika malakun fi surati adamiyyin liyahtabiraka fa idza ataka faqul lahu atamuruna an nabi'a hadhihi baqarah am la faqala. Ujar nang Umar bahwasanya yang datang kepada kami ialah seorang malaikat, maka menyerupai manusia. Ini tinandu kalau bisa pun menaiki barang untuk bilang lewat separuh naiknya. Nah ini supaya ia menguji engkau. Maka apabila datang akan diikamkan malaikat itu datang naon diikam, maka takunakan aja apakah disuruh kami ini menjual sapi ini atau kada, itu aja tah. Maka lalu bawa jalan datang jual malaikat tadi. Lalu mah tina menawar jadinya nih disuruh menjual kada kan ini sapi ini. Ujar malaikat itu terpaksa wapadah. Ujar malaikat, idhab ila ummika wa qul laha amsiki hadhihi baqarah fa inna Musa bin Imran yashtariha min qatilin yuqtalu fi bani Israil fala tabi'iha illa min imaskiha dhahaban dananira fa amsakatha wa qaddarallahu ta'ala ala bani Israil jibhatika baqarah bi'ainiha mukafa'atan lil fata ala birrihi biwalidatihi fadlan min Allah ta'ala. Nah, lalu ujar mereka, selesai takon ini, suruh juara katakan. Nah, lalu ujar mereka, ucap nawan pemuda tadi, pergilah engkau kepada Umaykam, pada hakan non Umaykam, tahan aja ini sapi, jangan dijual-jual dulu, karena Musa bin Imran, ia akan membeli sapi ini dari engkau, karena ada orang yang terbunuh di Bani Israel itu. Maka jangan engkau jual sapi itu melainkan sepenuh kulitnya itu emas paul. Penuh disusun, menyebelah itu lah. Pendeknya susun, kulitnya atau di kulitnya itu hanya dijual. Nah lalu rumah kalau jadi apa itu diharap di sapi itu. Awas kalau memang situ sini tuh ditahan pulang sapi itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan atas Bani Israel menyembelih itu sapi dengan ainnya. Kenapa? Karena membalas bagi pemuda tadi atas kebaikannya, atas baktinya kepada ibunya. Itu kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cari-cari sifatnya tadi, sapi tadi, yang kada tuha, kada sedang artinya, dan pulang sapi itu warnanya kuning, saling bagusan, pendeknya orang ketujuh memandangnya. Sapi itu kada pernah beluk tuh, kada pernah menjurus-jurus paumaan atau tanaman kada bisa, kada ada aibnya pulang sapi itu. Nah sekali cari-cari dapat kepada pemuda, lalu perintah jual, tapi berapa? Sepenuh kulit itu emas, isinya disusun emas paun itu berapa? 100 juta. Nah itu. Nah kita tinggal sebenarnya ayatnya ini jam nak kepakai kita nalah. Saling bagusan kalau orang pedagang ini aja bacaannya adalah apa ya, nah ya sini ya saya patut ya saya, pendeknya sampai nak ketujuh aja orang di barang entah namun ditiupakan ini. Napa bacaannya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Pendeknya bertanding barang telah sampai nak bagus kita aja orang sampai nak ketujuh aja tapi orang ketujuh ya kan. Nah payu terkailah, namun ada rezeki kita payu biar bagus orang ketujuh tapi rezeki kada juga anda bisa kada payu juga. Cuma ini orang tu tang ketujuh dia melihat kita barang kita tah biar jangan kada nukar tapi ketujuh bagus saja. Ini bacaannya ya. Coba ini dia seorang jangan karena yang perlu ini habaqatan safra tapi tasawufna dirin tadi tah.
Ya pada uluh aja, tapi orang ketujuh. Nah ini ayatnya. Coba ya tulisnan. Mun iyas ayam itu saya. Ayam itu ya saya. Bisa. Itu kan biasa berimbas saja kalau ayam. Bagian ini lebih jangka, menyarak. Menyarak poinnya itu. Nah itu, jadi cari. Nah sambungan ayat tadi, wa id qatatun nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh akan seorang diri tadi. Siapa ngarannya yang dibunuh tadi? Amil. Ngarannya Amil. Ada yang mengatakan Nikar ngarannya. Maka lalu kamu saling tuduh menuduh jatuh. Siapa yang membunuh diri tadi? Ini kisahnya nih. Siapa yang membunuhnya? Kena ngetuduh si anu macam-macamnya, tuduhan macam-macam. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah menzahirkan barang yang kamu sembunyikan dari membunuhnya tadi. Tuhan menampakkan badi apa? Nah ya. Suruh tadi menyembelih sapi tadi. Wa qulna nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami katakan, kamu pukulkan akan dia, orang yang terbunuh tadi, dengan sebahagian daripada anggota sapi tadi. Ada kaul yang mengatakan buntutnya dipukulakan, ada yang mengatakan ilatnya yang dipukulakan karena mati tadi, ada yang mengatakan lagi batang pahanya yang kanan yang dipukulakan. Fa'alu dzalik, lalu mereka memperbuat yang demikian itu. Umpamanya ilatnya pukulakan karena awaknya tadi, atau buntut nyaman lah, buntut tatak pukulakan karena mati tadi. Faqama qatilu hayyan biidnillahi ta'ala wa audaduhu tashqabu daman wa qala qatalani fulan thumma saqata wa mata makanahu. Faqutila qatiluhu fahurrima miras. Limbah dipukulakan tadi, lalu berdiri yang terbunuh tadi hidup dengan izin Allah Ta'ala. Mencuat hidup yang terbilang mati tadi, dan urat yang leher ini mengalir darah. Batas kena bunuh, terus bunuh mengalir aja darahnya. Lalu berucap, telah membunuh akan datu si fulan. Ya marina tadi, umpamanya kemanakan, atau sepupu tadi, atau dingsanak tadi, itu yang membunuh aku, si fulan yang membunuh aku. Tahuannya kalau orang bertanya hadir, kemudian lalu gugur mati pulang di tempatnya, banyak hidup lalu memadahkan tadi terus mati pulang. Nah, apa lo terangnya kalau lalu dibunuh orang yang membunuhnya tadi, dan diharamkan warisan, kada boleh mewaris. Padahal harapan tadi enak mewaris, tahunya dibunuh orang jauh pulang. Oh iya kalau nah iya bu, kenapa ada rugi kebenaran kalau sudah tanya itu hendak membunuh orang, hendak pekolehan warisan lalu dibunuh, nah ketahuan orang pada bunuh orang pulang. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti demikian itu jatuhan macam Tuhan menghidupkan Amil tadi yang mati tadi dalam dunia. Allah Ta'ala menghidupkan akan orang mati di negeri akhirat dengan ketiadaan berhajat kepada alat. Kalau pengalat buntut sapi jangan ada, Tuhan menghidupkan dengan tidak ada alat sama sekali. Dan Allah memperlihatkan akan kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu berpikir. Ailika ta'lamu anna man qadara ala ihya'i nafsin wahidah qadara ala ihya'i nufusin katsirah. Supaya kamu mengetahui bahwasanya orang yang kuasa atas menghidupkan satu diri, ia kuasa atas menghidupkan beberapa diri yang banyak. Maka hendaklah kamu benarkan Tuhan dengan dibangkitkan nanti sesudah mati. Kuasa Tuhan untuk menghidupkannya. Summa qasat qulubukum, kemudian keras hati kamu. Orang-orang Yahudi tidak menerima akan yang hak. Nimba lidalik, sesudah yang demikian itu, sesudah dihidupkan si Amil tadi dan dihabarkannya yang membunuhnya, atau lagi keras hati ini sesudah Hausin berlaku perkara-perkara atas kai-kai kamu yang bahari itu, aturannya insaf benar ya menurut mana bubuhan Yahudi Nasrani cuma jatuhan keras hati. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, maka hati itu macam batu atau lebih keras lagi dari batu.
hati karas pada batu. Kenapa? Nah, ini wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan bahwasanya setengah daripada batu, sungguh ada yang terpancar daripadanya sungai. Mengalir air dari batu itu bisa keluar banyak. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma, dan bahwasanya setengah daripada batu tadi pula ada belah lalu mengeluarkan daripadanya sumber-sumber yang kecil. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahwasanya setengah dari batu balang ada yang turun taguleleng dari atas gunung itu ke bawah karena takut kepada Allah, yang menjunjung perintah-perintah Allah. Wa qulubukum ayyuha yahud la tataharraku min khaufillah. Hati kamu hai Yahudi tidak bergerak sedikit pun takut kepada Allah. Kadang takut apa rubuhan Yahudi ini. Harayan batu nimba mendengar ada yang keluar air, ada yang takutan lawan Tuhan sampai bangkang, sampai pecah, sampai terguling tergugur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kamu hai orang Yahudi karas pada batu lagi, ujar Tuhan. Ngalih orang karas pada batu ya. Bukan Yahudi aja, kita alamun karas batu ada mau dilamah-lamahi orang karas pada batu hati. Kada kau dipependeri karas inya juga. Daun batu kau aja kalau tarah-tarah dipusut-pusut sedikit bisa lama ya kan. Adapun manusia namanya karas sudah tak kalah sebujur karas pada batu kada kau dilamahi. Nah ini wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah melupakan dari apa yang kamu kerjakan. Tuhan kada lupa, Allah Ta'ala membalas di negeri akhirat. Innallaha muhafidun li a'malil qasiyati qulubuhum hatta yujaziyahum biha fil akhirah. Bahwasanya Allah Ta'ala menjaga bagi segala pekerjaan yang keras hati itu. Tuhan tahu, Tuhan mengawasi, sehingga Allah Ta'ala membalas mereka itu di negeri akhirat. Tuhan akan membalas orang pengarasan. Nah ini kadang mau tunduk kepada Allah SWT, kadang mau tunduk kepada Nabi Musa, dan kadang mau tunduk pulang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka tahu. Nah jadi sampai di sini aja pembacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat ilmu yang manfaat yang kita baca pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا قرابة لنا في ديننا ما هي كتب وذكر. رب وفقنا وفقنا لما ترضى قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وقنا أتقى ولما نخضى وخلق كل شر. ربنا اسمع كل شر وقر بالرضا منك أول، وقضي عنا ربنا كل دون قبل أن تأتينا رسول من واغفر وسلم ومن ستر. وصلاة الله تعالى المصطفى من ينعقد عنا والوفاء كتاب فيه هي الشفاء، وعلى الآل كرم الشرف وعلى وصحبه وصحبه غير. اللهم اهدنا ممن وجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولنا ولينسى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.